Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Rayuninda Wardani. Saya mahasiswi STMIK Royal Kisaran, Program Studi Sistem Informasi, kelas SI 4P. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasi antar tabel serta membuat constraint-nya dan membuat trigger di MySQL PHP MyAdmin. Nah, langkah yang pertama kita buka aplikasi SAM, kemudian masuk ke MySQL PHP MyAdmin. Di sini saya akan membuat database tentang peminjaman buku dengan nama DB pinjam buku. Create. Kemudian ada 4 tabel yang akan saya buat. Tabel yang pertama yaitu TB buku, kolomnya 5. Nah, kemudian yang pertama ada ID, tipe data integer, panjangnya 11. Nah, ID akan saya buat menjadi primary key. Selanjutnya ada kode buku, tipe data integer, panjangnya 11. Kemudian ada judul, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Kemudian ada pengarang, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Kemudian kolom terakhir ada stok buku, tipe data integer, panjangnya 11. Nah, sudah selesai, kemudian saya simpan. Nah, selanjutnya tabel yang kedua yaitu TB anggota. Ada ID, tipe data integer, panjang datanya 11. ID saya buat primary key. Kemudian ada kode anggota, tipe data integer, panjang datanya 11. Dan terakhir ada nama, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Kemudian simpan. Lalu tabel yang ketiga yaitu ada TB peminjaman. Kolomnya ada 6, ini saya tambah 2 kolom lagi. Yang pertama ada ID, tipe data integer, panjang datanya 11. Ini merupakan primary key. Kemudian yang kedua ada kode pinjam, tipe data integer, panjang 11. Kemudian ada tanggal pinjam, tipe datanya date. Selanjutnya tanggal kembali, tipe datanya date. Kemudian ada kode buku, tipe data integer, panjangnya 11. Dan yang terakhir yaitu kode anggota, tipe data integer, panjangnya 11. Nah, selesai, kemudian simpan. Nah, tabel yang terakhir yaitu TB pengembalian.
Yang pertama ada ID, tipe data integer, panjang 11. ID merupakan primary key. Kemudian ada tanggal kembali, tipe data date. Nah, selanjutnya kode pinjam, tipe data integer, panjangnya 11. Sudah selesai, kemudian simpan. Nah, sudah saya buat 4 tabel untuk database pinjam buku. Saya akan membuat relasi antar tabel. Nah, salah satu syarat agar relasi itu berhasil adalah salah satu field harus bernilai indeks. Oleh karena itu, saya akan buat dulu di tabel buku struktur. Nah, pada kode buku ini saya akan rubah menjadi Unix. Kenapa Unix? Karena kode buku ini akan menjadi preference key. Oke, berhasil. Selanjutnya TB anggota. Kode anggota akan saya rubah juga menjadi Unix karena akan menjadi preference key. Selanjutnya di TB peminjaman, kode pinjam akan saya rubah menjadi Unix. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kode buku saya akan ubah menjadi indeks. Kode buku sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya itu kode anggota. Saya juga akan merubahnya menjadi indeks. Oke, berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu pada TB pengembalian. Saya akan ubah kode pinjam menjadi indeks. Oke, sudah berhasil. Baiklah, karena sudah diganti fieldnya semua, kemudian saya akan membuat relasi antar tabel. Designer. Nah, ini merupakan tabel-tabelnya. Yang pertama saya akan merelasikan kode buku pada TB buku dengan kode buku pada TB peminjaman. Nah, ini restrict, ini cascade. Oke, sudah berhasil. Foreign key relationship has been added. Itu berarti sudah berhasil. Kemudian saya akan merelasikan kode anggota pada TB anggota dengan kode anggota pada TB peminjaman. Restrict, cascade, oke. Oke, sudah berhasil. Foreign key relationship has been added. Dan kemudian yang terakhir saya akan merelasikan kode pinjam pada TB peminjaman dengan kode pinjam pada TB pengembalian. Oke. Nah, sudah berhasil. Foreign key relationship has been added. Untuk memeriksa kembali, saya akan mengeceknya kembali. Nah, ini dia. Tabel sudah berhasil direlasikan. Selanjutnya, saya akan membuat trigger dengan ketentuan ketika ada peminjaman buku, maka akan mengurangi satu stok buku. Ketika ada pengembalian buku, maka mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku.
Ketika data peminjaman dihapus, maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku yang dihapus. Nah, sebelumnya saya akan memasukkan data di TB buku, ID 1, kode buku 1234, judulnya Mari Melestarikan Lingkungan. Pengarangnya Mita, stok bukunya 10. Oke, berhasil. Saya masukkan lagi data ID 2, kode buku 1256, judulnya Kasih Ibu Sepanjang Masa. Pengarangnya Tika, stok buku 12. Oke. Satu lagi, saya tambahkan data satu lagi. ID 3, kode buku 1278, judulnya Mari Belajar Desain Grafis. Pengarangnya Seno, stok buku ada 15. Oke. Nah, ini merupakan data yang sudah saya masukkan di TB buku. Kemudian selanjutnya saya akan masukkan di TB anggota, ID 1, kode anggota 221, nama Alina, ID 2, kode anggota 222, nama Raka. Oke. Nah, sudah selesai. Saya sudah memasukkan data di TB buku dan TB anggota. Selanjutnya, saya akan membuat trigger dengan ketentuan ketika ada peminjaman buku, maka akan mengurangi satu stok buku. Ini create new trigger. Nama trigger name out pinjam. Nah, tabel yang menjadi pemicu yaitu TB peminjaman. Jadi ketika ada data yang dimasukkan ke TB peminjaman, maka apa yang akan dilakukannya? Nah, yang akan dilakukan yaitu mengupdate TB buku, set stok buku sama dengan stok buku dikurang 1, di mana where kode buku sama dengan kode buku di TB buku sama dengan kode buku di TB peminjaman. Simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, jadi kode buku 1234, judul Mari Melestarikan Lingkungan, itu stoknya 10. Saya akan meminjam buku tadi. Nah, kode pinjam. Tanggal pinjam. Tanggal 21.
tanggal kembali tanggal 25. Selanjutnya kode buku 1234. Mari melestarikan lingkungan. Kode anggotanya Alina. Oke, go. Nah, ini sudah. Tadi stok bukunya ada 10 ya. Karena sudah dipinjam 1, harusnya berkurang menjadi 9. Mari dicek. Nah, sudah berkurang. Stok bukunya yang tadinya 10 berkurang menjadi 9. Itu berarti trigger pada TB peminjaman berhasil. Nah, selanjutnya TB pengembalian. Di sini saya akan membuat trigger di mana data ketika ada pengembalian maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku. Nah, ini tadi stok awalnya 10, kemudian dipinjam 1, tinggal 9. Di sini saya akan mengembalikan buku dengan kode buku 1234 lagi. Nah, ketika saya membuat trigger di TB pengembalian, harusnya buku akan kembali stok awal yaitu 10. Trigger dengan nama in pengembalian, after insert, begin, update, TB buku, set, stok buku sama dengan stok buku ditambah 1. Where di mana ID pada TB buku sama dengan ID pada TB pengembalian. Oke, sudah. Kemudian saya akan masukkan data ID 1, tanggal kembali, kemudian kode pinjam. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya akan lihat di TB buku apakah. Nah, stoknya sudah kembali ke stok awal yaitu 10. Oke, baiklah. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu ketika data peminjam dihapus, maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku yang dihapus. Nah, jadi di TB peminjaman saya akan membuat trigger delete, create new trigger, trigger name, delete, peminjaman. Tabel pemicunya TB peminjaman, after, delete. Nah, jadi ketika data dihapus, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan yaitu mengupdate, update TB buku, set, stok buku sama dengan stok buku ditambah 1, di mana where kode buku pada TB buku sama dengan kode buku di TB peminjaman. Oke, sudah selesai. Nah, sudah berhasil. Sekarang saya akan coba untuk menambahkan data satu lagi untuk meminjam buku yang tadi. Kode pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali 9.
Kemudian buku yang akan saya pinjam yaitu Kasih Ibu Sepanjang Masa, kode anggota Raka, lalu klik go. Sudah berhasil. Nah, jadi di TB buku Kasih Ibu Sepanjang Masa itu stok bukunya ada 11. Tadi sebelumnya kan 12, dipinjam 1 jadi 11. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus kode buku 1256 ini. Nah, ketika data dihapus harusnya pada TB buku akan melakukan pengupdatean. Nah, bukunya kembali lagi, yang tadinya stoknya 11 kembali ke stok awal yaitu 12. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.